Bapak dan Ibu yang saya hormati. Memasuki usia senja, banyak orang tua mulai merasakan perubahan yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Anak-anak yang dulu begitu dekat kini terasa lebih jauh. Telepon jarang, kunjungan makin singkat, dan nada bicara tidak lagi sehangat dulu. Sebagian orang tua bertanya dalam diam, "Apa salah saya?" Pertanyaan ini sering terasa menyakitkan, karena setelah puluhan tahun mengorbankan tenaga, waktu, dan perasaan untuk anak, yang tersisa justru jarak dan rasa tidak dihargai. Sebelum kita melangkah lebih jauh, izinkan saya menyapa Bapak dan Ibu yang sedang bersama Suara Senja TV. Saat ini sedang menyimak dari mana? Apakah dari Aceh, Medan, Jakarta, Surabaya, atau mungkin dari luar negeri? Silakan tuliskan di kolom komentar. Di ruang ini kita tidak sendirian. Kita duduk bersama sebagai sesama orang tua yang sedang menjalani masa senja dengan berbagai cerita dan perasaan yang sering tak terucap. Banyak orang tua mengira bahwa perubahan sikap anak sepenuhnya adalah kesalahan anak. Namun psikologi keluarga menunjukkan bahwa hubungan orang tua dan anak adalah hasil dari proses panjang yang dibentuk sejak kecil. Cara kita berbicara, cara kita menegur, cara kita memberi kasih sayang, bahkan cara kita mengekspresikan kekecewaan, semuanya meninggalkan jejak di hati anak. Jejak inilah yang nantinya memengaruhi bagaimana mereka bersikap kepada kita ketika mereka sudah dewasa. Saya pernah mendengar kisah seorang bapak yang merasa anaknya kini dingin dan menjauh. Setelah ditelusuri, ternyata sejak kecil anak itu sering dimarahi tanpa pernah ditanya perasaannya. Setiap kesalahan dibesar-besarkan, setiap keberhasilan jarang dihargai. Anak itu tumbuh dengan perasaan bahwa rumah bukan tempat yang aman untuk berbagi. Ketika dewasa, ia memilih menjaga jarak, bukan karena benci, tetapi karena hatinya lelah. Video ini tidak dibuat untuk menyalahkan Bapak dan Ibu. Justru sebaliknya, ini adalah ruang refleksi yang lembut dan jujur. Kita akan membahas 7 kesalahan umum yang sering dilakukan orang tua tanpa disadari, yang pelan-pelan mengikis rasa hormat anak. Bukan untuk membuat kita merasa bersalah, tetapi agar kita punya kesempatan untuk memperbaiki, memulihkan, dan mendekatkan kembali hubungan yang mungkin sudah terasa renggang. Di segmen-segmen berikutnya, kita akan berjalan pelan-pelan membahas satu persatu kesalahan itu, lengkap dengan contoh nyata dan cara bijak menghadapinya. Harapannya, usia senja tidak lagi diisi dengan rasa kecewa dan kesepian, tetapi dengan hubungan yang lebih hangat, lebih saling memahami, dan penuh rasa hormat antara orang tua dan anak, bapak dan ibu. Kesalahan pertama yang sering membuat anak perlahan kehilangan rasa hormat kepada orang tua adalah terlalu sering mengkritik dan menyalahkan tanpa empati. Banyak orang tua merasa bahwa menegur dan mengkritik adalah bentuk kepedulian. Namun jika yang keluar lebih banyak nada menyalahkan daripada memahami, anak akan merasa bahwa dirinya tidak pernah cukup baik. Perasaan ini tumbuh pelan-pelan, lalu berubah menjadi jarak emosional yang dalam. Di mata anak, kritik yang terus-menerus terasa seperti penolakan. Mereka tidak hanya mendengar kata-kata, tetapi merasakan pesan di baliknya. Kamu salah. Kamu tidak seperti yang saya harapkan. Atau kamu mengecewakan. Jika pesan ini terus diulang sejak kecil hingga dewasa, anak belajar bahwa berbicara dengan orang tua hanya akan berujung pada rasa sakit, bukan rasa aman. Saya pernah mendengar seorang anak berkata, "Saya tidak berani cerita ke ibu saya, karena apapun yang saya katakan pasti salah." Kalimat ini sederhana, tetapi menyimpan luka yang dalam. Anak itu tidak membenci ibunya, ia hanya ingin melindungi hatinya sendiri dari rasa tidak dihargai. Ketika dewasa, sikap melindungi diri ini sering terlihat sebagai jarak atau kurang hormat. Psikologi menyebut kebutuhan ini sebagai validasi emosi. Anak bahkan ketika sudah dewasa, tetap membutuhkan perasaan bahwa emosi dan pikirannya diakui. Ketika orang tua selalu membantah, meremehkan, atau menggurui, kebutuhan ini tidak terpenuhi. Akibatnya, hubungan menjadi kering dan penuh ketegangan yang tidak pernah benar-benar dibicarakan. Sebagai orang tua di usia senja, kita masih bisa memperbaiki ini dengan langkah kecil. Lebih banyak mendengar, lebih sedikit menghakimi. Ketika anak berbicara, cobalah memahami dulu sebelum memberi nasihat. Kalimat sederhana seperti, "Ayah mengerti kamu sedang capek," atau "Ibu tahu itu tidak mudah," bisa membuka pintu kehangatan yang lama tertutup.
Jika Bapak dan Ibu merasa segmen ini menyentuh, silakan tuliskan satu kata mendengar di kolom komentar. Itu bukan sekadar interaksi, tetapi niat tulus untuk mulai membangun kembali hubungan yang lebih hangat dan penuh rasa hormat dengan anak-anak kita. Kesalahan kedua yang sering membuat anak menjauh dan kehilangan rasa hormat adalah orang tua yang sulit mengakui kesalahan dan jarang meminta maaf. Banyak orang tua dibesarkan dengan keyakinan bahwa mereka harus selalu benar demi menjaga wibawa. Namun bagi anak, orang tua yang tidak pernah mengakui salah justru terasa kaku, jauh, dan tidak manusiawi. Anak ingin melihat bahwa orang tuanya juga bisa belajar dan berubah. Di usia dewasa, anak tidak lagi mencari sosok yang sempurna, tetapi sosok yang jujur dan rendah hati. Ketika orang tua bersikeras bahwa semua keputusan dan kata-katanya benar, anak merasa tidak didengarkan. Setiap konflik berakhir tanpa penyelesaian. Hanya ada rasa tidak enak yang terus dipendam. Rasa inilah yang perlahan mengikis rasa hormat. Saya pernah mendengar kisah seorang anak yang berkata, "Saya hanya ingin ibu mengakui bahwa ia pernah menyakiti saya. Bukan ganti rugi, bukan pembelaan, hanya pengakuan." Hal sederhana seperti ini bisa menyembuhkan luka lama. Tetapi ketika tidak pernah terjadi, anak belajar untuk menjaga jarak demi melindungi perasaannya. Psikologi menyebut ini sebagai kerentanan yang sehat. Ketika orang tua berani berkata, "Maaf, ayah salah," anak melihat bahwa hubungan itu aman untuk kejujuran. Dari situlah kepercayaan tumbuh kembali. Tanpa kepercayaan, rasa hormat tidak bisa bertahan lama. Di usia senja, kita justru memiliki kebijaksanaan yang lebih besar untuk mengakui kesalahan tanpa merasa direndahkan. Mengakui salah bukan membuat kita kecil, tetapi membuat kita lebih manusiawi dan lebih dekat dengan anak. Itu menunjukkan bahwa kita menghargai hubungan lebih daripada ego. Jika Bapak dan Ibu pernah ingin memperbaiki hubungan dengan anak melalui kejujuran, tuliskan satu kata, "maaf," di kolom komentar. Kadang satu kata kecil bisa membuka pintu yang sudah lama tertutup di dalam hati. Kesalahan ketiga yang sering membuat anak kehilangan rasa hormat kepada orang tua adalah kebiasaan membandingkan anak dengan orang lain. Banyak orang tua menganggap perbandingan sebagai motivasi, tetapi bagi anak, itu terasa seperti penolakan terhadap jati diri mereka. Ketika sejak kecil anak sering mendengar bahwa orang lain lebih pintar, lebih sukses, atau lebih berbakti, ia tumbuh dengan keyakinan bahwa dirinya tidak pernah cukup baik di mata orang tua sendiri. Di usia dewasa, luka akibat perbandingan ini tidak hilang begitu saja. Anak mungkin tampak kuat dan mandiri, tetapi di dalam hatinya tersimpan rasa lelah karena selalu merasa kurang. Setiap kali orang tua kembali membandingkan, rasa itu muncul lagi, membuat hubungan terasa berat dan penuh tekanan. Inilah yang membuat banyak anak memilih menjaga jarak sebagai cara untuk melindungi harga diri mereka. Saya pernah mendengar seorang anak berkata, "Saya capek hidup dalam bayangan orang lain di mata orang tua saya." Kalimat ini menunjukkan betapa dalamnya dampak perbandingan. Anak tidak ingin dipuja, mereka hanya ingin diterima apa adanya. Ketika penerimaan itu tidak pernah datang, rasa hormat perlahan berubah menjadi jarak. Psikologi menjelaskan bahwa setiap anak membutuhkan penerimaan tanpa syarat dari orang tuanya. Ketika orang tua menerima anak apa adanya, rasa aman tumbuh, dan dari rasa aman itulah muncul kelekatan dan rasa hormat. Sebaliknya, perbandingan membuat anak merasa cinta orang tua bersyarat. Tergantung pada prestasi atau perilaku tertentu, sebagai orang tua di usia senja, kita masih bisa memperbaiki hal ini dengan mengubah cara berbicara. Daripada membandingkan, lebih baik menghargai usaha dan niat anak. Setiap anak punya jalan hidupnya sendiri, dan tidak ada satupun yang perlu diperlombakan. Ketika kita mulai menghargai, hubungan pun menjadi lebih hangat. Jika Bapak dan Ibu merasa pernah tanpa sadar membandingkan anak, tuliskan satu kata, "terima," di kolom komentar. Itu adalah niat kecil untuk mulai menerima anak apa adanya dan membuka kembali pintu kehangatan dalam hubungan keluarga. Kesalahan keempat yang sering membuat anak tidak lagi menghormati orang tua adalah mengungkit masa lalu dan menjadikannya alat untuk menekan perasaan anak. Banyak orang tua ketika kecewa atau marah sering mengingatkan kembali semua pengorbanan yang pernah mereka lakukan. Kalimat seperti, "Dulu ayah sudah berjuang mati-matian untukmu," atau "ibu sudah mengorbankan hidup untuk kamu,"
Mungkin terdengar benar, tetapi bagi anak, itu terasa seperti beban yang sangat berat. Di usia dewasa, anak ingin dihargai sebagai pribadi yang berdiri sendiri, bukan terus-menerus diikat oleh hutang emosional masa lalu. Ketika orang tua terus mengungkit pengorbanan, anak merasa bahwa cinta selalu disertai tuntutan. Lama-kelamaan, hubungan menjadi kaku dan penuh rasa bersalah, bukan lagi hangat dan saling mendukung. Saya pernah mendengar seorang anak berkata, "Saya ingin berbuat baik dengan tulus, bukan karena merasa berhutang." Kalimat ini menunjukkan bahwa anak ingin menghormati orang tua dari hati, bukan dari rasa terpaksa. Namun ketika masa lalu selalu diungkit, ketulusan itu tercekik oleh tekanan. Psikologi menyebut ini sebagai emotional debt, yaitu perasaan berhutang secara emosional yang membuat hubungan menjadi tidak seimbang. Orang tua merasa berhak menuntut, sementara anak merasa tertekan. Hubungan seperti ini sulit melahirkan rasa hormat yang tulus. Di usia senja, kita justru memiliki kesempatan untuk melepaskan beban masa lalu. Pengorbanan kita memang nyata dan berharga, tetapi tidak perlu dijadikan alat untuk menekan anak. Ketika kita memberi tanpa menuntut, anak akan lebih mudah mendekat dengan hati yang ringan. Jika bapak dan ibu ingin hubungan yang lebih tulus dan hangat, tuliskan satu kata lepas di kolom komentar. Itu adalah niat kecil untuk melepaskan beban lama dan membuka ruang bagi cinta yang lebih jujur antara orang tua dan anak. Kesalahan kelima yang sering membuat anak kehilangan rasa hormat kepada orang tua adalah orang tua yang terlalu sering mengeluh dan memposisikan diri sebagai korban. Banyak orang tua di usia senja merasa hidupnya berat, tubuh melemah, dan perhatian anak berkurang. Namun ketika setiap percakapan selalu dipenuhi keluhan, anak merasa tertekan dan tidak berdaya. Mereka ingin membantu, tetapi merasa apapun yang mereka lakukan tidak pernah cukup. Di mata anak, orang tua yang terus mengeluh tanpa henti membuat hubungan menjadi penuh rasa bersalah. Anak merasa bahwa kebahagiaan orang tua sepenuhnya ada di pundaknya. Lama-kelamaan perasaan ini membuat mereka menjauh, bukan karena tidak peduli, tetapi karena mereka kelelahan secara emosional. Saya pernah mendengar seorang anak berkata, "Setiap kali saya pulang, saya merasa seperti gagal." Kalimat ini muncul karena setiap pertemuan selalu diwarnai keluhan dan kekecewaan. Anak ingin melihat orang tuanya bahagia, tetapi tidak tahu bagaimana caranya jika yang terdengar hanya penderitaan. Psikologi menyebut kondisi ini sebagai emotional burden, yaitu beban emosional yang dipindahkan dari satu orang ke orang lain. Ketika orang tua terus menumpahkan semua rasa sakitnya kepada anak, anak merasa terbebani dan ingin menjaga jarak agar tetap bisa bernapas. Di usia senja kita memang boleh merasa lelah dan sedih, tetapi penting untuk menyeimbangkannya dengan rasa syukur dan kemandirian emosional. Menceritakan kesulitan boleh, tetapi jangan sampai setiap pertemuan menjadi ladang keluhan. Anak ingin menjadi bagian dari kebahagiaan kita, bukan satu-satunya sumbernya. Jika bapak dan ibu ingin hubungan yang lebih ringan dan hangat, tuliskan satu kata seimbang di kolom komentar. Itu adalah niat kecil untuk berbagi cerita tanpa membebani dan membuka ruang agar anak kembali mendekat dengan rasa hormat. Kesalahan keenam yang sering membuat anak kehilangan rasa hormat kepada orang tua adalah tidak menghormati batasan dan privasi anak yang sudah dewasa. Banyak orang tua masih merasa berhak ikut campur dalam setiap urusan anak, mulai dari cara mengatur rumah tangga, cara mendidik cucu, hingga keputusan kecil dalam kehidupan mereka. Niatnya mungkin ingin membantu, tetapi bagi anak, ini terasa seperti tidak dipercaya dan tidak dihargai sebagai individu yang mandiri. Di usia dewasa, anak membutuhkan ruang untuk mengatur hidupnya sendiri. Ketika orang tua terus masuk tanpa diundang, memberi komentar tanpa diminta, atau mengkritik pilihan mereka, anak merasa tercekik. Rasa ini tidak selalu diungkapkan, tetapi perlahan berubah menjadi jarak dan sikap dingin. Anak tidak berhenti menyayangi, tetapi berhenti merasa nyaman. Saya pernah mendengar seorang anak berkata, "Saya ingin dekat dengan orang tua saya, tapi saya juga ingin bernapas." Kalimat ini menggambarkan betapa pentingnya batasan dalam hubungan yang sehat. Anak ingin merasa dihormati, bukan dikontrol. Ketika batasan tidak ada, hubungan menjadi tegang dan penuh konflik tersembunyi. Psikologi menyebut kebutuhan ini sebagai respect for boundaries. Ketika orang tua menghormati batasan anak, anak merasa diakui sebagai orang dewasa. Dari rasa diakui itulah muncul kembali
rasa hormat dan kedekatan. Sebaliknya, pelanggaran batasan membuat anak ingin menjaga jarak demi menjaga kewarasan. Di usia senja, kita bisa mengubah pola ini dengan bertanya sebelum memberi saran, mendengarkan sebelum mengomentari, dan menghargai pilihan anak meskipun berbeda dari keinginan kita. Sikap seperti ini membuat anak merasa aman dan dihargai. Jika bapak dan ibu ingin hubungan yang lebih sehat dan penuh rasa hormat, tuliskan satu kata hormati di kolom komentar. Itu adalah langkah kecil untuk membangun kembali kepercayaan dan kedekatan dengan anak-anak kita. Kesalahan ketujuh yang sering membuat anak tidak lagi menghormati orang tua adalah menolak berubah dan merasa selalu benar hanya karena usia lebih tua. Banyak orang tua merasa bahwa pengalaman panjang hidup membuat mereka tidak perlu lagi mendengarkan pandangan anak. Namun sikap seperti ini justru membuat anak merasa tidak dihargai. Anak ingin dilihat sebagai pribadi yang juga punya pikiran dan kebijaksanaan, meskipun usianya lebih muda. Di dunia yang terus berubah, anak-anak hidup di realitas yang berbeda dari orang tuanya. Ketika orang tua menutup diri dari pandangan baru dan terus memaksakan cara lama, anak merasa hubungannya tidak setara. Bukan soal siapa yang benar, tetapi soal siapa yang mau saling mendengarkan. Tanpa ruang dialog, rasa hormat sulit tumbuh. Saya pernah mendengar seorang anak berkata, "Saya tidak ingin menang, saya hanya ingin didengar." Kalimat ini menunjukkan bahwa anak tidak selalu ingin orang tuanya mengikuti semua pendapatnya, mereka hanya ingin dihargai. Ketika orang tua selalu merasa paling benar, anak berhenti berbicara dan mulai menjaga jarak. Psikologi menyebut sikap mau berubah ini sebagai growth mindset, yaitu kesediaan untuk belajar dan berkembang di usia berapapun. Orang tua yang mau mendengarkan dan menyesuaikan diri menunjukkan kebijaksanaan yang sejati. Dari situlah anak melihat orang tuanya bukan hanya sebagai sosok yang lebih tua, tetapi sebagai pribadi yang matang dan rendah hati. Di usia senja, kita justru punya kesempatan untuk menunjukkan bahwa kita masih bisa belajar, mendengarkan pendapat anak, mempertimbangkan sudut pandang mereka, dan mengakui bahwa dunia telah berubah adalah bentuk hormat yang akan dibalas dengan hormat pula. Jika bapak dan ibu ingin menjadi orang tua yang tetap dihormati karena kebijaksanaannya, tuliskan satu kata belajar di kolom komentar. Itu adalah niat kecil untuk terus bertumbuh dan menjaga hubungan tetap hangat hingga usia senja. Setelah kita membahas 7 kesalahan yang tanpa sadar sering dilakukan orang tua, kita mulai melihat satu pola yang jelas. Bukan niat buruk yang membuat anak menjauh, tetapi kebiasaan lama yang tidak pernah diperbaiki. Kritik tanpa empati, sulit mengakui salah, membandingkan, mengungkit masa lalu, terlalu banyak mengeluh, melanggar batasan, dan menolak berubah, semuanya perlahan mengikis rasa aman dan kedekatan anak dengan orang tua. Banyak orang tua baru menyadari hal ini ketika usia sudah senja dan hubungan terasa dingin. Namun kabar baiknya, tidak ada kata terlambat untuk memperbaiki. Psikologi hubungan menunjukkan bahwa kejujuran, kerendahan hati, dan perubahan kecil bisa membuka kembali pintu yang sudah lama tertutup. Anak mungkin tidak langsung berubah, tetapi setiap sikap hangat dari orang tua adalah benih yang bisa tumbuh. Saya pernah mendengar kisah seorang ibu yang mulai mengubah caranya berbicara kepada anaknya. Ia lebih banyak mendengar, lebih jarang menghakimi. Awalnya anak masih menjaga jarak, tetapi perlahan mereka mulai lebih sering menelepon dan berkunjung. Perubahan kecil itu tidak menghapus masa lalu, tetapi menciptakan masa depan yang lebih hangat. Di usia senja, kita tidak lagi mengejar kesempurnaan tetapi kedamaian. Memperbaiki hubungan dengan anak bukan tentang siapa yang benar atau salah, tetapi tentang siapa yang mau membuka hati. Ketika orang tua menunjukkan ketulusan, anak biasanya merasakannya, meski butuh waktu. Segmen ini ingin mengingatkan bahwa rasa hormat tidak bisa dipaksa tetapi bisa dipulihkan. Dengan mengubah sikap dan cara kita berhubungan, kita memberi kesempatan bagi cinta dan hormat untuk kembali tumbuh, bahkan setelah bertahun-tahun jarak. Di segmen terakhir nanti, kita akan merangkum semua pembahasan ini dan menutup perjalanan kita dengan pesan yang menguatkan, agar usia senja bisa dijalani dengan hubungan yang lebih hangat dan penuh rasa saling menghargai. Dari awal hingga akhir, kita telah berjalan bersama membahas 7 kesalahan yang sering dilakukan orang tua tanpa disadari, yang perlahan membuat anak kehilangan rasa hormat di usia senja.
Kita belajar bahwa kritik tanpa empati, sulit meminta maaf, kebiasaan membandingkan, mengungkit masa lalu, terlalu banyak mengeluh, melanggar batasan, dan menolak berubah bukanlah hal kecil. Semua itu menumpuk dan membentuk jarak emosional yang akhirnya terasa sebagai sikap dingin dari anak. Kita juga melihat bahwa tidak ada satupun dari kesalahan ini yang tidak bisa diperbaiki. Psikologi hubungan menunjukkan bahwa perubahan sikap, sekecil apapun, bisa membuka kembali pintu kehangatan. Ketika orang tua mulai lebih mendengar, lebih rendah hati, dan lebih menghargai perasaan anak, hubungan yang dulu terasa rusak bisa perlahan pulih. Mungkin tidak kembali seperti dulu, tetapi bisa menjadi lebih damai dan lebih jujur. Di usia senja yang paling kita rindukan bukanlah kemenangan dalam perdebatan, tetapi kedekatan di hati. Kita ingin anak merasa nyaman, bukan tertekan. Kita ingin dihormati, bukan ditakuti. Semua itu dimulai dari keberanian untuk melihat diri sendiri dengan jujur dan mengubah hal-hal kecil yang selama ini mungkin melukai tanpa kita sadari. Jika hari ini bapak atau ibu merasa ada hal yang ingin diperbaiki dalam hubungan dengan anak, jangan berkecil hati. Setiap niat baik, setiap kata yang lebih lembut, dan setiap sikap yang lebih menghargai adalah langkah menuju hubungan yang lebih hangat. Usia senja bukan akhir dari perubahan, justru bisa menjadi awal dari kedewasaan yang lebih dalam. Silakan tuliskan satu kalimat sederhana di kolom komentar tentang hal apa yang ingin Bapak dan Ibu perbaiki dalam hubungan dengan anak. Di ruang Suara Senja TV ini, kita tidak menghakimi, kita hanya saling menemani dan saling belajar agar hidup terasa lebih damai. Dan bila pembahasan seperti ini membantu hati menjadi lebih tenang dan jernih, Suara Senja TV akan selalu berusaha hadir menemani hari-hari Anda. Tekan tombol subscribe bukan karena diminta, tetapi karena Anda ingin terus berada di ruang yang penuh empati, kejujuran, dan kebijaksanaan di usia senja.